Kalau memang udah nggak sayang lagi mah nggak apa-apa, udahan aja gitu. Jangan dipaksain. Kalau emang kamu udah ngomong sama aku, udahan aja, nggak usah dipaksa. Iya sabar aja gitu, karena setiap orang tuh rezekinya udah diatur. Dan gue yakin kayak apa yang gue lakukan selama ini nggak akan sia-sia. Iman tertinggi adalah ketika lo nggak takut kelaparan gitu. My dream is to still sing sampai mau mati gitu. Dengan lu diem tuh lu tuh bermanfaat gitu. Ganteng doang jemput cewek di panggang. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa kalau sudah begini, artinya gue sudah menjadi host. Ya ingat, ini mode host di sini. Dan artinya gue sudah kedatangan teman yang keren banget. Dan hari ini gue sudah kedatangan salah satu teman lama yang mengeluarkan single baru. Dan banyak cerita di baliknya, mungkin kita kupas-kupas aja bareng sama Tiara Effendi. Hai. Kembali lagi di Chamber Talks kedua kali. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima saya lagi di sini. Nah ini saya kadang-kadang tuh sedikit curhat ya. Agak kesulitannya kalau podcast sama temen tuh begini. Karena jadinya topiknya nggak ada. Jadi kita ngomongin orang. Iya, jadi kita kayak gosip di sini kan. Iya, santai. Santai. Kita Harusnya biasanya kalau podcast orang kan gini. iya, we santai. Kenapa? Ya, bercanda. Teh kumaha sehat? Alhamdulillah, Demang. Alhamdulillah. Saya kumaha teh. Itu mah tuh. Itu soalnya jadi ada inside jokes di sini. Beliau terakhir ke sini kan lagi mencari. Terakhir ke sini teh bahasannya salah satunya bukan soal lagu. Kita lagi mencari karyawan kalau ada yang mau gitu kan. Cari karyawan. Terus ternyata update-nya gimana? Udah dapat, udah enggak lagi. Udah berjalan. Tapi terus udah selesai. Itulah bisnisnya. Tapi udah sekarang mah kan kembali lagi menjadi seorang solois ya. Tiara Effendi. Udah aku mah selalu solois tuh. Bukan kembali lagi. Emang bingung mau lanjutin deh, bingung. Emang solois. Iya, nggak kembali merilis single. Iya. Sebagai solois. Betul. Itu. Terus judulnya Jangan Dipaksa. Iya. Saya mau bertanya dulu nih. Kenapa judulnya sangat-sangat frontal? Jangan dipaksa gitu. Apa sih sebenarnya ceritanya itu apa? Jangan dipaksa ini ceritanya tentang seseorang yang memberikan statement ke pasangannya. Kalau memang udah nggak sayang lagi mah nggak apa-apa, udahan aja gitu. Jangan dipaksain. Jangan, aku capek sama kamu. Kalau emang kamu udah ngomong sama aku, udahan aja, nggak usah dipaksa gitu. Oh, ini base ceritanya cerita sendiri? Bukan. Enggak kan? Langsung mode PR gitu ya. Bukan. Karena lagu ini memang udah ada dari sebelum aku. Maksudnya dari sebelum untuk aku, lagu ini tuh memang udah ada dulu. Tadinya lagu ini diciptakan bukan untuk aku. Terus ternyata sering berjalannya waktu, ternyata lagu ini berjodohnya sama aku gitu. Ini yang nulis ramean kan kalau nggak salah ceritanya? Ada bertiga. Yang nulis itu ada Jas Hayat, Bembong Rifki, dan ada Gary Anake. Jadi memang udah lama dipersiapkan tadi mau buat orang, jadi buat Teh Tiara? Betul. Jadi waktu itu kejadiannya adalah aku baru keluar dari label. Kemudian aku lagi bingung, kehilangan arah, nggak tahu harus ngapain. Terus kita ngobrol, curhat segala macam, yang akhirnya kayak ya udah nih, ini aja mau nggak bawain? Ya tentu mau lah, gitu. Karena materinya bagus sekali kan, gitu. Jadi iya bener. Gas gitu. Itu terus vokalnya juga kan, ternyata terakhir cerita kan emang bukan les kan, emang vokal sendiri gitu, mencari warna sendiri gitu. Betul. Ketemu sama lagu yang seperti itu berarti bukan hal yang sulit dong untuk Teteh tap in ke emosi eta. Gitu. Oh tentu sulit ya. Malah sulit ternyata. Jadi menurut aku ini adalah salah satu lagu aku yang paling sulit dibawain karena range-nya lumayan jauh. Benar. Dan di verse pertama tuh kayak rendah banget. Perlahan, sakit, dan rendah, terus harus halus karena kayak ini masih intro, masih kayak baru perkenalan. Jadi secara teknis tuh susah banget ternyata nyanyiinnya gitu. Paham. Kayak even sampai sekarang tiap promo nyanyiin tuh kayak belum pernah ada dapet yang kayak enak banget nih gitu. Masih yang kayak aduh tadi goyang lagi gitu. Aduh tadi kurang ini lagi gitu, masih susah banget gitu. Karena pas take-nya juga kayak
susah banget ini gimana pertanggungjawabannya gitu. Oh, itu soalnya pas bagian bridge-nya teh kan Iya. terbang tuh yang suaranya Andaku bisa memilih. belting. Ingin ku mengenal gitu kan. Jadi range-nya emang dari rendah banget sampai ke tinggi banget. Jadi memang lumayan susah gitu. Dan lagu ini kalau dinaikin belakangnya ketinggian, kalau diturunin depannya nggak nyampe. Jadi memang ya segitu-segitunya aja. Memang harus segitu gitu. Itu meant to be-nya segitu ternyata ya. Betul. Oke. Terus pas lagi kesulitan itu Ayu Purnamasari bilang apa dia? Ayo Dek, bisa Dek gitu. Semangat Dek. Bayang Ya, bisa Dek. aja. Itu langsung PTSD tuh. Pas rekaman sama. Bisa Dek, ayo Dek gitu kan. Ayo Dek, bisa Dek. Sekali lagi ya Dek. Ya, yuk lebih dalam lagi ya Dek rasanya ya Dek gitu kan. Kebayangkan langsung suaranya kayak gimana dia ngomong. Terus yang milih tim produksinya gitu berarti Teteh langsung. Aku. Jadi yang bilang pengen sama Popo aku, yang minta Mbak Ayu aku. Ya semuanya aku. Tapi lagunya dikasih sama Boni. Iya. Jadi Bonieke tuh sebagai eksekutif produser. Jadi beliaulah yang cukup berjasa untuk adanya lagu ini akhirnya punya aku gitu. Karena kan dia yang lumayan deket sama jazz. Jadi dia yang kayak ya udah ini lagu buat Tiara aja ya gitu. Oke, gitu. Simple, oke. Terus kan kemudian ada visualnya lah. Lagu ini ada visualnya juga. Yang aku mau highlight itu adalah si lirik videonya. Itu konsepnya dari Teteh juga? Kalau itu iya. Kalau suka. video lirik aku sendiri, enggak sendiri sih. Aku sama temanku ada namanya Dio Adinugra. Dia sebagai kreatif direkturnya di project photoshoot dan video lirik ini. Sebenarnya permintaan aku tuh cuman guys, budget gue cuman segini. Gue pengen membuat ini menjadi video yang tinggal ditambahin lirik. Cuman ada aku lewat-lewat doang seperti fashion editorial. Jadi pengennya tuh emang konsepnya fashion editorial yang kayak udah cuma jalan-jalan, bengong, nangis gitu. Tapi ternyata dieksekusi dengan seperti itulah akhirnya jadinya gitu. Itu ide yang pakai dress itu yang tadi aku sempat bilang juga itu Teteh juga? Jadi kalau konsep artworknya itu aku cuman bilang terserah, tapi pengen guanya cakep gitu kan. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya konsep di balik photoshoot itu adalah kan bajunya tuh dibakar. Iya. Bajunya dibakar kayak chaos gitu. Terus di belakangnya adalah workshop yang berantakan gitu. Jadi kayak ya udah ini tuh lagu ini tuh kayak chaos aja, dunia tuh jadi chaos, jadi berantakan, jadi kayak gitu kan. Nah, tapi you can still find beauty in it gitu. Which is me gitu. Saya suka itu kepercayaan dirinya luar biasa. Konsepnya tuh tadinya ada dua gitu. Either gue bikin lo kelihatan capek, lusuh, tapi baju lo bagus banget. Atau bajunya yang kayak jadinya yang didramatisir menjadi sebuah chaos ini, tapi lo nya tetap oke gitu. Ya mending gue yang oke. Iyalah iya, daripada bajunya yang di highlight orangnya. Iya, cuman akhirnya ternyata melahirkan baju yang kayak jadinya keren banget gitu. Tapi jadinya dramatis tapi konsepnya dapet gitu. Itu shout out to Dio dan Digun. Best. Shout out. Si penggambaran antara dress hancur, orangnya tetap beautiful gitu kan. Terus habis itu si workshopnya berantakan, itu berarti 1:1 itu yang mau diceritakan dari liriknya sebenarnya. Ya somehow. Jadi pokoknya aku kirim lagunya ke mereka, guys ini lagunya kayak gini, kalian nerjemahinnya kayak apa? Gue pengennya konsepnya seperti ini, budgetnya segini, kira-kira ini bisa dibikin kayak gimana? Gitu. Terus ya Dio yang come up with the idea. Dan Dio Adinugra ini adalah orang yang very very out of the box dan kayak kalau kepikiran sih kesana gitu. Atau kayak kalau kepikiran sih bikin baju dibakar. Dan kayak ketika kita ngelihat bajunya di manekin pas udah dibakar, kayak ini nggak terlalu berlebihan nih bakarnya gitu. Tapi ketika dipakai kayak emang bagus sih. Jadi ketika dilihat di preview di fotonya tuh kayak kayak lukisan ya gitu. Jadi si efek dibakarnya ini tuh memberikan efek yang bagus banget lah gitu untuk si gambarnya. Dan Digun bisa capture warnanya bagus banget. Lightingnya juga lightingnya cuma pakai lighting yang gitu doang satu. Cuma satu lampu. Udah jadi gitu kayak hebat kalian guys. Tepuk tangan dulu untuk tim produksi ya.
Keren. Oke, tapi kemudian dari semua itu, visual itu, ada nggak tanggapan orang yang maksudnya nangkep meaning yang mau Teteh sampaikan lewat lagu itu? Aku belum pernah bahasin sama siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi aku nggak tahu sebenarnya merespon orang kayak gimana. Saya yang terlalu visioner kayaknya, terlalu jauh. Enggak, tapi aku juga setelah rilis aku belum lagi ngecek kayak YouTube-nya komen apa gitu-gitu. Nggak ngecek? Belum. Asli? Nggak kepikiran. Inggris lila ya Tete Bu. Udah rilisnya sejak kapan? Sudah sebulan. Belum dicek sama sekali. Tapi itu kan bukan berarti orang kan bilang kayak aduh takut ngecek komen apa segala macam. Memang ibu ini nggak, sibuk. riweuh bukan riweuh sih, kayak iya ya. Orang, kenapa gue nggak ngecek kayak gitu? Orang rek nyelamatin ya, kesibuk manggung. Sibuk. Enggak. Biasa aja kok. Oke. Jangan dipaksa, ini udah rilis, udah ini tayang tuh berarti udah sebulan kurang lebih. Kurang lebih lah. Udah sebulan lebih. Itu bisa didengarin di mana buat teman-teman yang masa sih belum dengar gitu? Bisa didengerin di semua digital platform, udah ada Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, di YouTube-nya juga udah ada. Udah bisa semua. Dan jangan lupa request di radio biar chart ibu yang satu ini. Yes, please Neneng banget. Tiara ini biar chart. Sama pakai soundnya di TikTok. Kalian kalau galau tuh pakai lagu itu, jangan pakai yang satu lagi, Tiaranya. Udah dia mah udah banyak uangnya. Aku tuh guys please gitu. Oke, tapi pokoknya ada nggak sebenarnya sih kayak dibalik semuanya Teh, harapan Teteh si lagu ini bisa jadi apa sih? Anthem galau kah atau apa gitu? Sebenarnya harapannya lagu ini bisa punya performance yang kurang lebih sama dengan Wahai Tuhan. Oh iya. Sebenarnya aku pengen banget punya lagi single yang punya impact yang kurang lebih seperti Wahai Tuhan gitu. Dan aku kan dari setelah Wahai Tuhan tuh aku selalu menanti momentum ini tuh kayak kok nggak datang ya gitu. Harapannya, doa besarnya adalah semoga bisa lagu ini yang menjadi jembatan lagi untuk menuju ke sana gitu. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Kita doain bersama ya teman-teman ya. Semoga, bahkan aku nitip doa sama kamu pas kamu umroh. Pas kemarin umroh dibilangin. Dan memang alhamdulillah kemarin semua yang nitip insya Allah didoakan. Makanya mudah-mudahan itu guys ya. Makanya please banget stream. 1 juta kali aja guys. Please ini mah. Orang gak apal beren 1 juta kali itu impactnya dapat berapa gitu ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan keberapanya ya, lebih ke impact setelah itu tuh jadi kayak awareness-nya naik lagi. Iya, jadinya relate lagi dengan anak-anak zaman sekarang lah. Jadi diundang lagi ke pensi, diundang lagi ke acara-acara gitu kan sebenarnya. Mau ngarepin dari streaming kan kita sama-sama tahu ya. Hehe. 3 Tapi maksudnya jadinya impact-nya tuh kayak manggungnya jadi ada lagi gitu. Karena sekarang tuh banyak yang komen bahwa lo tuh sekarang udah gak relate dengan anak-anak zaman yang SMA dan kuliah sekarang. Karena mereka pada gak tahu lo siapa. Makanya yuk kita kenalan yuk. Kenalan ulang sama Tiara Effendi. Nah sekarang sambil ngobrol Teh, kan kita terakhir ngobrol di sini udah kita ini ya level up gitu aja. Sekarang bisa sambil nyemil. Bisa sambil nyemil terakhir banget. Enggak pedas nggak Teh? Yang pedas. Yang manis kalau boleh. Iya manis oge. Kita dapat snack dari Lenis Teras. Keren. Yang katanya manisnya semanis Teh Tiara. Enggak lah, aku lebih manis. Salah dong. udah ditampi ya guys. Mangga. Ini ada yang manis lagi. Ini kita dapat ini juga. Apa namanya ini? Kamu sebagai orang Jawa. Apa sih ini? Enggak, orang Jawa tuh bilangnya apa ini? Lanting apa? Bukan ya? Lanting itu asin ya? Nah, kelanting ini dong. Itu kelanting. Ini lanting. Coba. Ini namanya skumpis. Skumpis. Bahasa Belanda ya? Bahasa mana ya? Ini terbuat dari putih telur dan gula yang dikocok sampai dia foam, terus sampai kalau dibalikin dia nggak tumpah. Seperti bubur Mang Oyo. Kadito. Kenapa harus 2 gini? Kaditonya. Enggak, tapi beneran dikocok sama dia membentuk foam, baru dia di bake. Tapi bener ya, saya selama syuting ini belum pernah makan yang ini, Omah. Jadi saya makan yang ini. Enak. Hilang di mulut. Kayak ini. Kayak permen karet. Rasanya bukan ini. Ini kan koma permen karet hilang di mulut. Ngomongin lagi. Tadi kan Teteh bilang. Jadi ini tuh teksturnya. Anjir, dijelasin. Nah, sok. Kita bari tebak-tebakan, sok. Cobain.
Enggak. Cobain gerak. Ente Ini cobain. aja teh masih setengah gitu. Ente cobain ini apa? So. Ini kayaknya bisa jadi game ya yang belum pernah makan ini. Ini kan biasanya snack ala Oma nih dari Lenis. Tebak-tebakan Cik ini apa? Coba. Kalau dari aftertaste-nya Asik. Coba, nggak tahu apa ini. Alon, Cik. Roti. Close. Hampir. Nya kayak Ya tepung. Sama tepung. terus Roti. Tapi ini tuh satu adonan dengan pizza. Tapi pizza kan halus gitu kan. Ini mah nggak digoreng BTW. Snack di Lenis itu dipanggang biar kering gini. Jadi buat yang takut minyak apa segala macam, udah berlaku untuk snack Lenis. Kayak gitu. ganteng doang jemput cewek dipanggang. Wah, Anjir. Jokesnya tahun berapa itu? 2000 berapa? Boleh itu? nggak sih di-cut aja? Tahun berapa itu? Malu sendiri. Zaman COVID. Jangan Covid ganteng doang cewek panggang. Orang langsung banyak yang bilang macem-macem. Tapi aku penasaran deh, sampai ada orang segitunya ngomong Teteh tidak relevan lagi. Menurut Teteh itu sebenarnya kenapa itu? Kurang gaul aja aku nih. Masa sih eksis Bandung gini sampai nongkrong di Enggak ya, mungkin karena banyak banget artis-artis baru yang muncul dan memang tiba-tiba dar dor di mana-mana gitu. Jadi memang susah dan mungkin akunnya juga nggak seaktif itu di sosial media gitu, atau mungkin ya nggak tahu, sebenarnya aku juga nggak tahu apa yang membuat itu terjadi. Maksudnya kalau aku tahu pasti aku perbaiki dan aku usahakan gitu. Okay. Cuman ya mungkin emang secara performance lagunya belum nyampe situ aja gitu. Oke. Tapi Teteh ini nggak terpikir nggak kalau misalnya impact dari, ya mungkin Teteh sebut juga kan sosial media gitu. Pengen nggak bisa coba aktif di sosial media memunculkan sesuatu yang bisa bikin orang akhirnya ke-drag lagi, masuk lagi, kenalan sama dunia Tiara Effendy? Pasti pengen, dan maksudnya aku pun sekarang lagi berusaha untuk kayak yuk bisa yuk ngonten yuk gitu. Cuman kan kadang-kadang kayak males ya. Oh itu masalahnya tuh di situ. Nggak, bukan males sih, lebih ke misalnya mau ngonten terus gue tuh bingung ngontennya gimana ya gitu. Bikin cover yang niat kadang-kadang nggak ada yang nonton. Bikin cover yang biasa aja tiba-tiba banyak yang nonton. Bikin yang biasa lagi nggak ada yang nonton. Bikin yang niat ada yang nonton. Jadi kayak sebenarnya tuh harusnya nggak jadi alasan, cuman kayak Betul. jadi gue tuh harus ngapain lah gitu. Sekarang bikin konten apalagi ya? Apalagi yang membuat si misalnya bikin cover nih. Apa yang membuat cover ini naik, apa yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang ya bingung aja harus membuat yang seperti apa lagi gitu. Mungkin kalau aku boleh saran nih Teh, mungkin Teteh ngelihatnya kan musik. Iya. Mungkin sebenarnya Teh Tiara itu bisa bercabang menjadi Tiara Effendy yang orang kenal sebagai Tiara Effendy yang lain while doing musik. Iya, nah sekarang tuh aku lagi mulai kayak udah olahraga konten gitu. Aku kan sporty banget ya. Sporty people. Tangannya kan gede sebelah tuh gara-gara ini begini. Belum gitu. karena belum segitunya juga sih main tenisnya. Oke. Cuman dia aku lagi kayak misalnya aku lagi ngapain kayak bikin a day in my life yang gitu-gitu sih lagi coba bikin, cuman ya berkala lah, bertahap. Iya Gara Teh, kontennya jangan yang mati di satu episode. Kayak di My Life kan udah nih satu episode. Mungkin bisa jadi kayak Teh kan senang nyoba-nyobain makanan gitu. Mungkin Iya sih. tapi sambil backgroundnya musik Teteh sendiri. Betul. Ini mungkin aja gitu hal yang tidak Apa aku terduga. bikin podcast juga ya? Boleh, nanti tamu pertamanya tolong ya Raffi Andika. Diingat muka itu Raffi Andika tuh. Cari aja pokoknya googling. Apa studionya di sini juga ya? Boleh. Jago ya masuknya. Enak banget masuknya. Bisa. Oh, berarti masuk sini ya? Karena belum pernah main aja. Aku abis ini nyantai dah, nanti kita ngobrol aja. Klausulnya disiapin ya klausulnya. Jago banget masuknya. Jago banget asli. Saya sampai speechless. Ntar ya saya siapin printan dulu. Ada keren. Iya. Ngobrol dulu sama Mr. Akeo deh nanti ya. Mr. Akeo di mana di BTW ya? Hari ini tidak muncul dia. Oke, Teh, aku kepikiran sama manggung juga nih Teh. Teteh itu kan jujur, aku belum pernah lihat Teteh manggung as Tiara Effendy. Iya.
Aku pernahnya sama band gitu. Iya. Sama The Groove gitu. Kapan? Udah lama? Kita ngobrol ketemu gak? Enggak. Tuh kan, kenapa sih? Karena aku cuma sebentar. Aku teh ya, ini buka kartu. Aku tuh bukan orang yang senang keramaian. Nggak yang in a large group. Kadang-kadang kayak, aku sempet story sekali kalau nggak salah. Sepertinya aku ingat. Aku pernah story kalau nggak salah katanya lagi manggung sama The Groove. The Groove, salah satunya om saya lah ada di situ. Terus udah kayak yang sebenarnya bisa aja kayak aku mau ke belakang maksudnya. Tapi pas di tengah-tengah orang-orang itu kayak Enggak. No. It's too loud gitu kan. Kayak nonton konser aja. Aku nonton waktu itu pas nonton BMTH. Aku tuh senang musik keras. Aku senang BMTH. Tapi pas udah nonton BMTH, kalau itu nggak lagi sama Dustin, kayaknya nggak akan se-enjoy itu aku gitu. Kayak Karena terlalu ramai. too crowded gitu. Tapi aku senang melihat orang mushing dan bertempur gitu. Kamu nggak ikut ke tengah moshpit itu? Enggak, saya takut mencederai orang. Karena kan, wah, dia hajar gitu. Saya pernah masuk moshpit waktu SMA. Nyikut orang matanya sampai ini menjelep. Ya. Ya tapi kan Ya namanya lagi moshpit. moshing ya, Iya, gimana lagi dong? moshing, Suruh tapi- siapa? Suruh siapa moshingnya bareng saya. Tapi kalau manggung nih sebagai solois teh. Ada gak sih kayak I don't know, maybe cara untuk menggait attention atau apa kayak sambil ngobrol atau sambil apa gitu. Kan teteh tadi dibilang gak relevan. Enggak rasanya mah. Apa ya? Kan Anda yang manggung bukan saya. Anda yang manggung. Sebenarnya dari sebelum manggung aku sudah mempersiapkan aransemen-aransemen yang cukup Beda. ya beda lah sama live-nya, sama recordingnya gitu. Kayak dari intro, aku bikin gimmick di depannya ada ya pokoknya anak-anak band masuk dulu apa gitu-gitu kan. Jadi pas ini tiba-tiba masuk di setelah ada intro yang cukup panjang gitu. Ya, sebenarnya aku nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak. Terus mungkin di tengah-tengah lagu aku bikin gimmick singelong sama penonton. Mungkin ya yang gitu-gitu yang bisa aku usahakan gitu, karena ketika orang nggak tahu lagunya juga aku juga bingung. Maksudnya kayak gimana caranya involve the audience padahal mereka sebenarnya nggak tahu lagunya gitu. Atau kayak ini misalnya pertama kali nih ketemu sama penonton yang ini gitu. Ya mau nggak mau aku harus engage dengan cerita di balik sih. Misalnya siapa nih di sini yang punya pacar gitu, atau siapa yang pacarnya masih suka banding-bandingin gitu-gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka udah ketangkap dulu attentionnya, udah kayak oh gue nih relate dengan cerita ini, jadi mereka mau dengerin lagunya gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku usahain selama ini, nyeritain dulu ini lagu tuh tentang apa. Jadi buat kalian yang punya pacar kayak gini, ini lagu buat kalian gitu. Oke. Gitu sih mungkin ya. Simple tapi orang kan jadi yang kukira lagu ternyata kisah aku teh. Iya gitu. Jadi kayak mungkin kayak suka dibanding-bandingin, aku lagi gitu. Jadi mereka dengerin pas aku nyanyi liriknya, terus mungkin nanti nyampe rumah mereka dengerin lagi gitu. Kan gitu harapannya. Terus jadi penasaran sama si Wahai Tuan sebenarnya. Kita mundur ya teh ya. Mundur ke 5 tahun. Mundur ke wah itu sudah 5 tahun. zaman ini ya, sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Apa sih teh sebenarnya yang waktu itu terjadi dan itu bisa sampai kayak gitu levelnya yang teteh mungkin aja mereka ulang, kayaknya waktu itu strategi promosinya kah, apa attention orang kepada saya kah, apa segala macam gitu ya, mungkin itu bisa jadi bahan untuk nextnya untuk yang sekarang gitu. Sebenarnya itu juga kita nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu formula apa yang akhirnya membuat lagu itu menjadi berhasil. Cuman kalau mau dilihat momennya waktu itu Spotify itu masih baru banget masuk, jadi semua lagu yang masuk ke sana naik secara organik. Oke. Kalau sekarang kan tergantung agregatornya, tergantung lo kenal siapa di Spotify, tergantung lo kenal siapa di mana gitu. Itu ada faktor itunya. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu kayak yaudah masuk Bismillahirrahmanirrahim jedar gitu kan. Itu yang menjadi faktor mungkin jadinya kalau sekarang tuh ada monopolinya lah dari beberapa pihak gitu. Dan waktu itu aku masih rajin reguleran. Aku nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak. Cuman secara engagementnya waktu itu masih oke lah gitu.
Ya mungkin itu sih faktor paling besar tuh mungkin dari secara Spotify-nya naiknya memang organik gitu. Kalau sekarang apakah bisa diulang momentumnya nggak tahu, karena kan ya dibalik dari semua lagu yang viral ini mungkin ada yang organik, ada juga yang memang secara skema promosinya ada yang diatur gitu. Paham, iya. Gitu. Jadi ya bingung juga mau ngulang tuh apa yang harus diulang gitu, karena sebenarnya selama ini secara kita strategi promosi segala macam kita menjalani apa yang kita tahu dan memang selama ini kita lakukan gitu. Jadi ya nggak tahu sih, maksudnya setelah COVID tuh semua berubah lah gitu. Betul. Tapi ya nggak tahu juga, misalnya ini berhasil di kamu belum tentu berhasil di aku. Aku punya cara seperti formulanya misalnya A plus B sama dengan C di aku berhasil, mungkin di kamu nggak gitu. Jadi ya itu yang harus kita figure out sendiri. Tapi caranya ya kita harus coba-coba aja terus sampai akhirnya nemu yang berhasil. Dan bisa jadi misalnya single ketiga aku formulanya ini berhasil, bisa jadi lagu keempat digituin lagi belum tentu jalan gitu. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin akhirnya ya konsistensi aja sih. Itu mungkin satu hal yang tadi Teteh bilang kurang main atau kurang muncul. Bisa jadi faktornya. Itu zaman-zaman si reguleran kan? Iya. Cuman ya itu sebenarnya mungkin faktor terbesar adalah dari si digitalnya ini yang memang lumayan susah didobrak lah sekarang pintunya. Iya, that's the hard truth. Tapi ya memang itu yang terjadi gitu. Iya, betul. Dan maksudnya kita sebagai pelaku di industri juga mau gak mau kita masuk ke game-nya, we have to play the game juga gitu. Jadi ya pinter-pinteran kita mainin gamenya lah. Tapi one of the things yang aku admire dari seorang Teh Tiara Effendi tuh survive-nya masih luar biasa loh. Itu karena I don't have any choice. For me being a singer is my only choice sih, tapi kayak that's the only thing I want to do. Sebenarnya kalau dibilang ya udah lo kalau besok tiba-tiba nggak punya uang lagi, nggak bisa kerja lagi dan lo ditawarin kerja di bank, mau nggak? Enggak sih kayaknya gitu. Kita ada. Ini kalau udah mepet banget mungkin ya gitu. Cuman kayak kalau emang masih ada harapan, aku maksudnya gini, selama ini apakah struggle? Tentu struggle lah gitu. Apakah dibilang hidupnya enak? Enggak juga gitu. Apakah punya uang setiap hari? Belum tentu gitu. Tapi kan maksudnya kayak nggak mau, gue maunya kayak gini. Dan aku tuh yakin semua kita tuh usaha kita tuh nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Dan maksudnya kayak Tuhan tuh tahu gue sukanya ini, nggak mungkin ditutupin banget lah jalannya, pasti ada aja jalannya gitu, pasti. Great mindset. Dan maksudnya menurut aku iman tertinggi adalah ketika lo nggak takut kelaparan gitu. Dan gue nggak pernah takut kelaparan dengan memilih jalan yang gue pilih sekarang gitu. Dan ternyata terbukti gitu. Gue nggak bilang iman gue gimana ya, cuman maksudnya I have faith that I will not starve because of what I chose to do. Iya, nggak karena being a singer terus lo jadi starving tuh menurut gue nggak gitu. Lo tuh masih tetap bisa survive gitu di industri ini gitu. Makanya aku selalu admire survivability. Aku bilang kok, aku jujur, aku ngomong gitu. Tiara Effendi, oke, setelah Wahai Tuhan, talking about the industry, memang belum ada kesempatan yang baru gitu kan. Teta juga tadi sampaikan. But I always admire the chance of mengambil semua celah yang ada dan mengambil semua opportunity yang adanya Teteh, tapi dilewat terukur, salah satunya joining a big band gitu. Iya, dan maksudnya itu pun maksudnya itu adalah salah satu jalan yang Tuhan kasih, kayak ya ini salah satu caranya lo tetap bisa jadi penyanyi dan lo tetap bisa hidup gitu. Nih gue kasih gitu. Dan ya itu nggak sembarangan orang dan nggak sembarangan kesempatan yang muncul di tiap orang. Betul. Dan ternyata maksudnya aku dan The Groove juga berjodoh gitu, karena bukan secara musiknya aja, maksudnya banyak yang bilang warna suaranya mirip ya sama yang sebelumnya. Aku nggak mirip-miripin, aku nggak berusaha untuk menjadi siapapun, dan aku tahu banget posisi aku di sini, aku tidak mungkin menggantikan. Posisi aku di sini adalah I'm not replacing anybody, karena Tarika tidak bisa digantikan dengan siapapun. Sosoknya kuat banget. Aku di sini tuh menjadi penerusnya. Yang kayak ya pokoknya aku
tidak berusaha menggantikan posisinya Terika gitu. Intinya adalah borderline not replacing Iya. but filling the The empty space empty aja. space gitu, aja. iya. Itu makanya teman-teman gue selalu bilang sama manajer gue selalu bilang sama tim gue juga, Tiara Effendi itu salah satu orang yang survivability-nya tuh kalau dilepas sendirian kayak jalan aja hidupnya. Ya ini sekarang saya dilepas sendirian. Aku ngomong dan that's why this great chance of talking to you hari ini tuh itu menurut aku juga udah disetting jalannya supaya siapa tahu setelah ini jadi ada yang lihat dan maybe Siapa tahu ya. siapa tahu gitu. Halo. Nomor di bawah ini ya guys. Kemarin dia begitu ke teteh-teteh yang jualan es teh. Sekarang dia begini buat dirinya sendiri. Iya. Nanti kalau Aku yang jadi teteh-teteh. abis ini nextnya adalah yang lebih gede lagi siapa tahu. Project siapa tahu ada yang mau membiayai album, single boleh, live session boleh, silakan kalau ada brand yang mau kerja sama boleh hubungin Ibo ini. Teh, ngomongin soal musik nih. Musik itu kan salah satu part of your life, not your job, but it's your life gitu kan. Yang Tete tadi juga bilang, kalau sampai starve karena what I chose to do sih enggak, insya Allah jangan sampai seperti itu, dan kita juga nggak mau jauh-jauh banget amit-amit yang kayak gitu nusubillah min zalik. Tapi nih, emang apakah music is always gonna be, kan ini kita lihat belakang dan sekarang, kalau ke depan always gonna be part of your life? My dream is to still sing sampai mau mati gitu. Kayak ngelihat papaku sekarang 66 umurnya, dia masih nyanyi gitu. Jadi kayak kalau dia bisa, gue juga harus bisa gitu. Yeah. Dan bukan hanya sebagai pekerjaan ya. Maksudnya apakah aku ingin nyanyi ini bisa jadi kayak sumber penghasilan utama yang kayak ya udah gue mau beli apa gitu. Tentu pengen gitu. Cuman it's not only about the money gitu. Karena itu passion terbesar aku di dalam hidup ini. Kedepannya akan seperti apa aku juga nggak tahu. Cuman sekarang keinginannya ya aku tetap nyanyi sampai mati gitu. Ngomongin soal usia dan papanya itu, kalian tahu vinyl nggak? Emang ada yang main vinyl nggak? Ini satu cerita lucu nih yang belum pernah kita ceritain dimanapun gitu. Jadi gue lagi mampir ke Oz di Jakarta tuh. Oz tuh ada Laid Back Records apa? Lupa pokoknya, sorry kalau salah nama ya. Lupa namanya apa. Nah itu tuh ada record store. Nah gue tuh kesana nge-storyin Erlan Effendi yang bahkan orangnya dan anaknya sendiri tuh kagak tahu ada vinyl itu. Terus pas kemarin fotonya langsung, itu beli sekarang. Beli sekarang, nanti aku ini. Nitip, tolong sekarang juga gitu. Dan disitulah akhirnya ngobrol sama ini kita soalnya ngomongin legacy ya kan. Aku akhirnya jadi ngobrol sama yang jaga store-nya. Dan itu nyambung sama yang Tata tadi bilang, Papa udah 66 tapi masih nyanyi. Legacy itu kan kita udah nggak ada pun ditinggal tetap ada gitu kan. Dan orang yang jaga vinyl yang umur sekitar lah angkatan kita gitu, terus masih tahu bahwa Erlan Effendi itu exist in this world, dan Erlan Effendi punya karya yang dikenang sampai kapanpun. Yang even ya, maksudnya track-track di vinyl itu aja aku nggak tahu gitu. Yang aku aja nggak pernah dengar gitu track-track di vinyl itu, kayak oh lu tuh punya single yang seperti ini gitu. Itu nggak tahu gitu. Udah di play tapi udah dan kayak ya suaranya suara papa sih, tapi kok gue gak pernah dengar lagu ini ya gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu in the near or in the distant future yang nanti Teh Tiara kalau misalnya insya Allah punya pasangan yang udah akhirnya berkeluarga, punya turunan gitu, terus semua anak-anaknya itu. Ya itu jadi ada legacy gitu ya. Atau misalnya nanti kayak misalnya papa punya cucu gitu kan, cucunya akan mendengarkan suara papa. Tiara punya cucu akan mendengarkan itu gitu. Iya, kayak Nek, tadi aku dengar suara nenek di TikTok gitu kan. itu unik sih. Kayak belum pernah deh sekarang ada yang kayak gitu. Iya, belum mungkin beberapa tahun kemudian akan ada tuh. Iya. Karena lagu-lagu jadul mulai muncul, terus cucu-cucunya kayak kayaknya lagu nenek viral deh di TikTok gitu. Yang mana wahai Tuan? Baru viral. Ya gini, jangan dipaksa. Jangan dipaksa juga. Baru viral kayak 50 tahun lagi. Tapi ngomongin itu Teh, menurut Teh gimana? Lagu itu kan menemukan momentum yang pas. Kita sebutlah wahai Tuan salah satunya.
Terus kita sebutlah sialan. Nih Wan dan Dennis gitu yang apa namanya punya lagu sama Bina sama Zamzam gitu, Juicy Lucy. Itu kan sialan tuh setahun kemudian. Terus kita tahu the journey of the band yang sampai akhirnya mereka mau dropping out of music. Iya. Dan kita tahu passion mereka 8 music. years later akhirnya door gitu. 8 years later Jadi door, somehow I still feel like I still have 3 more years. Oh, oke. Karena ya aku sering ngobrol lah sama Uwan gitu. Iya. Aing teh gitu. Ya, apa lo? Pokoknya jadi somehow mereka tuh inspires me besar banget influence-nya yang tanpa aku sadari ya, kayak buat mereka it takes 8 years for them to akhirnya bisa dar gitu. Iya. Dan sekarang gila-gilaan banget, dan maksudnya kayak ini tuh hard work paid off aja gitu. Maksudnya kayak emang gak ada yang sia-sia. Lo tuh kalau lo di situ terus konstan dan kayak ya konsisten aja ngerjain apa yang lo suka, akhirnya juga lo akan dikasih kok waktunya gitu. Iya. Dan aku tuh ngerasa selama ini kayak banyak banget gitu yang kayak kenapa sih kok belum? Yeah. Kalau gue tahu juga gue udah jadi apa kali gitu kan. Cuman kayak ya sabar aja gitu, karena setiap orang tuh rezekinya udah diatur. Dan gue yakin kayak apa yang gue lakukan selama ini gak akan sia-sia, gak akan kayak sekedar 100.000 streaming terus udah selesai sampai di situ. Enggak gitu, akan ada waktunya, akan ada momennya, akan ada ceritanya sendiri lah gitu. Apakah itu jadi viral atau apakah itu jadi apa, nggak tahu. Pokoknya akan ada aja nanti jawabannya gitu. Aduh, sumpah deh. Banyak orang yang akhirnya menyerah di tengah jalan karena musik, karena terpatok satu dan lain hal ya, banyak gitu. Tapi menurut aku adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang I'm not saying people yang drop out itu nggak hebat ya, mereka punya choice of life sendiri gitu. Tapi orang-orang yang masih bisa survive dan survivability-nya bisa dilepas sendiri pun jalan gitu, kayak teman saya satu ini gitu guys, Tiara Effendi. Itulah yang menurut saya nggak peres sama sekali, itu yang susah, mentality itu. Dan siapa tahu ya sambil berdoa gitu ya, sambil jalanin, sambil ikhtiar dan tawakal, momentumnya nggak lama lagi. Mudah-mudahan ya. Bismillah. Doain ya guys. Amin. Doain dan streaming. Doain dan streaming. Kalian pokoknya lihat lirik videonya, kalian akan tahu maksud saya apa. Itu dress yang dibakar terus yang begini yang segala macam. Ya gue nggak bisa sih, gue nggak cantik ya. Tapi pokoknya lihat dah, itu bagus. Kita main game dulu lah, ngobrol wae. Main game dulu. Ngobrol juga sih sebenarnya main game ya, tapi di game ini karena Teh Tiara kedua kali datang ke sini. Karena Teh Tiara kedua kali datang ke sini, kita punya game yang sedikit berbeda. Special for teman-teman yang sudah datang lebih dari sekali. Emang tuh enak, barusan kayak permain karet rasanya juga. Nama permainan ini adalah Mug of Truth. Glass of Truth. Pokoknya of truth itulah. Di sini ada beberapa pilihannya yang dalam berbentuk kertas ini ada tulisan. Di dalamnya ini dare ya? Harus sampai habis bacain. Dibacain dan kalau di reenact aja, atau kalau mau diceritakan. Deg-degan duluan. Oke, Teh, silakan. Yang pertama dipilih dulu. Nah, ini aku buka. Silakan dibuka dan dibacakan. Sebutin satu kata buat orang yang kamu lagi keselin. Boleh nggak ngomong kasar di sini? Apa-apa, boleh dong. Gitu. Oh, gitu doang. Gitu doang. Itu kurang kasar. Pernah ada sampai ada sebenarnya di kepalanya kayak pernah ada orang timur Teh kesini, di Bandung, di Sunda ngomong. Pernah ada. Astagfirullahaladzim. Pernah Teh. Aku sampai. Tapi nggak mungkin kan? Enggak, dia ngomong. Tapi dia ngomong Sunda. Dia ngomongnya Sunda. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kotor. Perempuan macam apa mulutnya kotor gitu. Tadi ulangi. Tadi yang ngomong siapa yang mau ngomong kasarnya? Coba Jos. Oh iya, oke, buka. Sebutin satu kata buat orang yang kamu lagi keselin. Anjing lo. Fuck you. Itu. Look at me now, bitch. Look at me now. Tuh, itu. Itu baru. Kan kesel. Sampaikan emosi itu gitu. Silahkan ditaruh di meja. Siap, selanjutnya. Yang kedua. Panjang.
Bacain chat terakhir kamu lagi marah-marah. Gak ada lagi, aku gak pernah marah-marah di chat, bisa sama siapapun. Nggak ada. Paling marah aja ya apa? Nggak ada katanya. Tapi masa sih? Handphone aku gak ada di sini, Handphonenya di mana? di tas. Coba tolong tasnya teman-teman. Punten. Terima kasih Pak Dias. Coba chat apa yang paling marah? Marah-marahnya chatnya gimana? Gak ada lagi. Kalau marah di chat tuh Nggak usah kayak disebutin apa? nama siapa. Jangan disebutin nama siapa, kan boleh sama siapapun, jadi kalian interpretasi sendiri aja. Ini tuh tapi sebenarnya gak ada yang marah. Tapi Kayak kasar aja gitu. boleh. Ada gak ya? Ini seksi kan yang begini-gini nih. Kita search aja kata-kata ini. Boleh. ANJING. Sebenarnya kata-kata itu bisa jadi lucu, bisa jadi seru, bisa jadi ini. Ada gak ya? Aduh gak ada lagi. Gak ada. Gak ada. Lemah lembut kalau di chat berarti beliau ini nggak pernah marah-marah. Ngomong apa sih? Nggak pernah marah-marah. Beda kalau telepon. Beda kalau telepon. Paling kesel di chat sama siapa? Tuh kayak anjing hahaha gitu. Tuh kan itu lucu kejadinya. Iya. Atau gini deh. Anjing macet sih ya gitu. Oke. Kan itu teh nggak marah-marah, itu teh biasa aja gitu. Oke. Emang bahasa sehari-hari. Iya. Sundanis. Apalagi Sunda. Sundanese people, man. Sundanese people tuh ya kemarin ngobrol sama Kang Gusman juga kan, anjing itu bukan sebuah hal yang kasar, tapi anjing itu adalah sebuah apa ya, part of the word in Sundanese slang gitu loh. Nah gitulah. Oke. Meskipun nggak kurang ada yang- klimaks tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang marah-marah. Kita cari lagi. Selanjutnya. Sebutin musisi yang lo paling gak suka dan kenapa. Raffi Andika nomor Iya 1. tuh jangan. Bisa dengar bebas. Ada tapi teh nggak mau nanti takutnya aku jadi ada Jegal. jadi Luar aja tuh luar. Sok musisi luar negeri yang bukan gini. Oke. Gua tekankan teman-teman di sini tuh nggak sukanya, mungkin bisa nggak suka sama Genre karyanya, genre lagunya. nggak atau ini sebenarnya secara general aja ya. Ah, Nggak usah disebutin siapanya, tapi aku tuh sekarang ngerasa banyak banget orang-orang yang kayak nggak effort untuk lagunya, nggak ada kayak usaha yang gimana banget, tiba-tiba lagunya viral aja gitu. iya paham. Sementara kayak aing teh bebeakan pisan gitu Iya, kan, iya. untuk mengerjakan sebuah single tuh dipikirin matang-matang, dipikirin gue mau siapa yang aransemennya, siapa yang guide vokalnya, siapa yang ininya, artworknya gimana gitu. Sementara banyak musisi-musisi yang self-proclaim, Yeah. bukan self-proclaim, kita semua juga self-proclaim lah sebagai Yeah, musisi. yeah, Cuman banyak yang bilang kayak ya gue musisi gitu. Tapi melahirkan karya-karya yang terkesan asal-asalan gitu. Iya. Itu yang sebenarnya aku nggak suka gitu, Yeah. yang kayak terus viral lagi lagunya gitu. Jadi kayak anjing gue teh udah ini udah itu, udah ngapain, udah abis ini abis itu, capek ini capek itu, nggak jadi apa-apa. Tapi lu teh nggak ngapa-ngapain, lu teh mengeluarkan kasarnya mah mengeluarkan hasil karya yang sampah lah ya Iya, gitu. iya. Tapi jadi gitu. Iya, Kayak iya, kenapa iya. dunia ini teh nggak adil gitu. Paham. Sebenarnya bukan salah musisinya, tapi Iya. kayak dunia ini teh nggak adil pisan lah anjir gitu. Gue teh geus kieu si eta kitu terus jadi wah anjing gitu kan. Nah, itu marah-marah tuh. Itu marah-marah barusan. Itu bener yang tadi aku bilang momentum, tapi kan nggak tahu ya, momentum itu kadang-kadang ya di dunia ini bukannya ditunggu tapi diciptakan nyata. Betul. Iya, tapi kan maksudnya mungkin rezeki orang mah beda-beda ya. Meureun indung nasi eta geus. Meureun sieta Itu bisa ya Allah anak aku cenah gitu kan meureun ya. gitunya. Orang geus setuju dalam artian yang kadang-kadang creating that moment, creating that chances yang rasanya orang geus bebeakan. Nya semua orang mungkin gitulah yang cir gue teh udah mengeluarkan semua, menguras isi hati gue, tiba-tiba dia yang dapat A, dia yang dapat 100, dia yang dapat apa. Iya, tapi cuman ini. ya udahlah ya. That's part of life, guys. Next. Selanjutnya. Ini akan lucu kalau misalnya saya salah minum dari sini malah deh. Sebutin satu lagu yang bosen banget kamu bawain. Ada. Ini, sampai lupa.
Aku ingin cinta tak bersemar bak percik pesona. Wahai angin ini lagunya bagus banget. Lagu ini bagus banget. Tapi overplay banget. Ya. Dan kayak kenapa ke semua kafe semua orang requestnya hal yang sama. Iya. Boleh gak sih lo requestnya tuh Radiohead gitu atau kayak Hesitating-nya. Atau kayak ya udah lagu Lale Manino tapi yang mana gitu. Jangan ini terus satu bosen gitu. Iya. Di gathering requestnya ini sama The Groove bawainnya ini. Oh iya? Iya, jadi tuh kayak boleh gak sih nggak nyanyi lagu ini? Cintaku. Lucu. Iya. Kayak dulu izinkan. Tapi itu juga. Tapi itu adalah satu-satunya lagu yang ibu saya pede nyanyikan sampai buka sepatu. Oh keren. Oh itu sampai buka sepatu sampai Dedication. dedication. Tapi lama-lama pasti bu ibu kadang-kadang bosan gak sih bawain lagu itu? Ya Pak izinkan aku enggak ngan ibu bisanya itu hungkul. Iya tapi kan maksudnya kalau buat orang yang nyanyi yang misalnya reguler setiap hari. Oh iya itu Setiap hari nyanyi lagu itu kayak artisnya juga bukan lagi promo juga enggak. Kenapa gue harus bawain tiap hari gitu. Yang di requestnya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Judulnya aja udah jangan dipaksa tuh. Enggak mau maksa nyanyi jangan dipaksa gitu. Enggak masuk jokesnya ya udah. Sebutin satu lagu yang overplayed buat kamu akhir ini. Ya itu. Enggak ya. Kalau overplay yang berarti overplay sama playlist teteh sendiri. enggak, itu aku masih enjoy. Ini kita bikin walaupun aku cinta mati ya sama album barunya. Cinta mati total, aku hafal mati semua lagu di album itu karena aku benar-benar dengerin tiap hari. Tapi aduh sama kita bikin romantis tuh udah yuk gitu. Tahu gak sih tuh waktu aku kan pernah ada satu event bareng mereka. Abis aku tuh mereka, habis aku. Terus habis itu ada teman-teman yang nitip kalau misalnya ketemu mereka, tolong toyorin. Saha aing noyor kepala batur aja. Iya soalnya lagunya overplay. Tapi kan bukan salah mereka ya, buat mereka itu rezeki terbesar. Itu yang tadi dibilang kan, the chances are different gitu buat tiap orang. Sampai itu teh bener jelema-jelemanya kadang-kadang suka keterlaluannya. Itu titip toyorin pas dia nyanyi itu ambil mic-nya ditutup mulutnya apa bekep. Sia kabeh aing saha anjing penjahat aing nyanyi hungkul ya. Aing penyanyi gitu. Saya juga di sini lagi cari uang. Saya lagi cari uang gitu. Tapi itu ya tapi menurut aku yang lagi bahkan maksudnya ketika aku mendengarkan sealbum itu lagu itu aku skip. Iya. Jadi abis kan intro, abis itu Dadidu. Nah itu aku skip tuh, karena abis itu aduh. Iya. Terus habis itu langsung terus terang begini begitu skip lagi. Dua enak sih. Langsung hari terakhir gitu. Jadi skip. Baik. Berarti itu tadi ya lagunya sudah kalian dengar sendiri tadi beliau menyebutkan lagu apa. Next. Sisa 3. Oke. Coba. Sebutin ketakutan kamu dalam hidup. Sebutin ketakutan dalam hidup. This is deep. Sebutin ketakutan dalam hidup. Takut nggak ada lagi manfaatnya buat orang lain dan buat diri sendiri. Takut kayak useless aja gitu. Iya. Nggak takut memulai kan sebenarnya kan kita udah memulai semua segala macam. Tapi takut ketika apa yang dimulai itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Iya takut keberadaan aku di dunia ini emang gak ada fungsinya aja. Emang cuman kayak memenuhin kuota aja. Emang jumlah manusia di dunia harus sekian ya. Aku yang kesekiannya itu harus ada aku gitu. Aku pengennya adalah fungsinya minimal datang-datang ke podcast mah gitu. Minimal adalah aku teh fungsinya buat ngasih makan anjing mah gitu. Nya. Apa ya? Kan di Quran ditulis bahwa pada dasarnya manusia itu diturunkan ke bumi untuk jadi khalifah. Jadi tidak mungkin tidak ada manfaatnya, cuman kadang-kadang kita kurang melihat keadaan sekitar siga orang nu useless padahal mungkin kita salah penempatan aja. Iya, atau mungkin sebenarnya kita tuh lagi dimanfaatkan. Itu tuh lagi bermanfaat dengan lu diem tuh lu tuh bermanfaat gitu. Tapi kan maksudnya kayak ya itu ketakutannya adalah ketika kayak gue tuh useless banget di dunia ini tuh gue ngapain sih gitu. Paham. Gitu. Ketakutan terbesar itulah. Tapi dengan Teteh punya karya yang selamanya akan dikenang teh, percaya sama aku, Teteh nggak akan useless. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nggak akan.
Mudah-mudahan. 2 lagi. Oke. Sebutin dream band formation kamu. Ini tuh maksudnya sessionnya atau enggak, pokoknya teteh punya sebuah band. Ya. Boleh session, boleh ini. Itu dia session juga apa? Nggak masalah. Ini baru banget aku bahas sama gitaris aku kemarin banget. Coba. Aku tuh cukup happy ya dengan Saat sekarang. dengan teman-teman yang aku punya sekarang. Pada gitar ada Kevin Jonathan. Pada drum sebenarnya aku pengen kalau nggak Yandi, Ray Prasetya. Kuncian itu. Pada keyboard sebenarnya aku nggak terlalu ngeh ya keyboardis yang siapa yang gimana nggak terlalu. Basis Paul Parulian atau Mas Fajar. Tapi kayaknya mungkin kadang-kadang Mas Fajar mungkin terlalu jazz, tapi keren gitu kayak. Iya. Itu keren pisan. Isiannya bagus. Berry. Aku ngefans banget sama Berry dari kecil. Sama, itu juga Kayak, pujian tuh. Walaupun aku takutnya nanti balapan ya sama dia kayak ini mau kamu yang tampil atau aku yang tampil gitu kan. Karena mungkin mental kita sama. Apalagi tadi? Gitar udah. Kevin. Drum udah, bass udah, keys nggak ada sama sekali. Keys mah siapa aja lah yang kosong gitu. Ya baiklah. Sama aku pengen kalau manggung tuh sebenarnya pengennya ada brass sama ada chamber lah, strings. Oke. Gitu. Siapanya sih aku nggak tahu ya. Siapa Wahyu yang kosong? Yang kosong dan Karena waktu masuknya. Iya, secara waktunya. Iya. Kan itu mah tidak terbatas waktu atau? Oh iya dong itu ceritanya ceritanya. kalau berandai-andai kan tidak terbatas waktu. Benar. Pengennya karena lagu aku banyak yang pakai strings, jadi memang pengennya stringsnya live gitu. Tapi pakai brass juga seru, jadi kayak orkestra. BM banget ya, padahal kayak udah ada semua di sequencer. Beda dong. Iya, itu aku pengennya mimpi terbesarnya adalah manggung big band gitu. Kita semua sekarang di titik yang ini ya, teman-teman berhenti sebentar, dengarkan omongan saya, doain bersama-sama konser solo Tiara Effendi dengan semua yang disebutin tadi beneran ada terjadi dan saya dapat undangan. Amin. Masukin tuh ya. Iya. Saya dapat undangan. Amin. Soalnya saya Bismillah. ingin mengabadikan itu nomor 1. Amin. Saya hiji deui itu sih. Kakela ini mana? Oh iya air. Kan takut salah ngambil, ini yang air. Ini yang jar of truth. Sok. Cok, yang mana yang glass of truth? Kalian menebak sendiri ya. Terakhir. Oke, last but not least. Terakhir ya tuh. Sebutin lagu kamu yang sebenarnya curhatan kamu banget. Good ending. Saya suka ini jadi ending. Bagus. Semuanya juga curhatan. Curhat tadi yang semua kecuali 2 lagu. Tebak sendiri yang mana? Nyebelin ya. Coba tebak, tulis di komen. Lagu apa yang bukan berdasarkan cerita aku? Yang bener nanti aku kasih hadiah. Ini. Es teh manis. Ini. Oh ini. Oke. Nanti dikirimin. Es teh manis ikat. Es teh manis hadiahnya. Nanti dikirimin snack ini. Jadi buat kalian yang tahu jawabannya, dari 8 ada 3 lagu yang bukan berdasarkan ceritaku. Sebutkan 2 diantaranya. Gila, gue berhasil lihat guru lagi ngajar anak SD dari 8 ada 2 yang bukan. Tapi benar, nanti kalau misalnya kalian nebak, nanti dikirim ini. Benar, dikirim. Coba Teteh yang milih dari semua yang ada di sini yang mau dikirim yang mana? Yang itu. Sama yang asin lah. Yang asin. Yang ini berarti ya. Coba sambil dipegang. Kalau kalian berhasil menebak, nanti kirimin ini sama Raffi. Jadi aku mah cicing. Oke. Habis ya berarti ya? Habis. Oke, terima kasih untungnya. Sampai ketemu lagi. Belum. Saya bener kayaknya pengen jadi host nih di sini, tukar posisi. Tapi bener terima kasih Teteh udah datang. Tepuk tangan dulu dong, Tiara Effendi. Kurang meriah.
Dia bikin stories itu, jangan dipaksa bila tak muslim. Story of my life. Ke situ lagi. Tapi Teh, terima kasih. Oh udah ini tuh beneran? Beneran udah. Kalau lagi seru. Mau ngobrolin apa lagi? Ada sih, enggak. Sok boleh, ayo apa Enggak, lagi? udah. Kalau secara settingan kita udah settingan acara kita udah beres. Mungkin Teteh ada yang mau diomongin lagi terakhir buat teman-teman yang dengerin lagu Teteh apa? Buat teman-teman dengerin terus lagu aku di semua digital platform, bantu aku supaya bisa mencapai 1 juta streaming lagi. Amin. Ada pesan juga untuk teman-teman yang mungkin menjadi musisi atau baru mulai atau sedang galau. Kalau kalian percaya, kalian pasti bisa melewati semuanya. Jadi semua orang pasti ada rezekinya. Jadi kalau kalian yakin, pasti ketemu jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bijak sekali memang, dan jangan lupa ya guys ya, streaming pokoknya di request juga di radio biar chart. Dan sebelum kita berpisah di acara ini, mana guys? Hadiah guys. Hadiah. Sebelum kalian dapat, beliau akan dapat duluan. Oh, jadi ini yang nanti akan dikirim ke kalian. Gak tahu. Gak. Jadi Apa ini teh? Lenis Teras dan Chamber Talks lewatnya Omah nih, kan ada Omah nih, lewat si Omahnya punya ucapan dan hadiah khusus buat Teh. Dear Tiara Effendi, kenyataan memang tak selalu beriringan dengan harapan, tapi bukan berarti kita harus dilanda keputusasaan. Ya kan? Keren. Terima kasih. Ini terima kasih loh. Terima Oma, kasih luar biasa. Lenis Teras, terima kasih Chamber Talks, terima kasih Raffi. Terima kasih kasih banyak, Oma. Terima kasih. Pokoknya semua yang Teteh ucapkan tadi kita doain sama-sama. Semoga sukses buat kita bersama semuanya. Khususnya buat Teh Tiara. 1 juta streaming lewat pasti insya Allah. Amin. Dan selalu ya saya ucapkan ke semua teman-teman musisi yang kesini, semoga kita bisa ketemu di satu event. Yes, amin. Karena Ini kita bikin event sendiri. Buat yang mau ikutan boleh komen di bawah. menarik sih. Jadi kepikiran gara-gara ide ini. Apakah akan terwujud? Insya Allah nanti kita terwujud ya. Tapi Teh, terima kasih. Thank you so much for having me. Bertemu di lain-lain waktu lah ya. Yes. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya belum puas soalnya banyak cerita. Cerita yang nggak boleh diceritain di depan Iya, kamera. tidak bisa ya. Kalian tidak usah tahu, nanti aja gitu ya. Pokoknya sekian dulu untuk episode kali ini. Boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen. Tadi kan ada Teh Tiara. 2 lagu yang menurut kalian bukan curhatannya Tiara Effendi yang mana. Nanti yang bener akan dikirimin hadiah sama Omah di Lenis. Dan jangan lupa streaming semua karya-karya Tiara Effendi di semua streaming platform. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. See you guys on the next episode. Peace.